Katanya, masa sekolah adalah masa yang paling indah. Tapi mereka lupa. Di balik masa indah, ada sisi lain di sekolah yang siap untuk meninggalkan kenangan pahit yang tak terlupakan. School Horror Stories. Halo, gue Mia, dan sekarang gue mau cerita tentang hal-hal serem di sekolah gue yang gue alamin waktu gue kelas 10. Gue bersekolah di salah satu SMA di kota Cimahi yang dikenal dengan tempatnya yang cukup luas. Sekolah ini, kata orang, menyimpan banyak banget kisah-kisah seram yang sekarang bisa gue percaya. Gue ngalamin kejadian ini, lebih tepatnya bulan Maret, lebih spesifiknya di hari Kamis. Waktu itu gue notabene-nya masih kelas 10, anak baru, nggak tahu apa-apa. Gue juga lagi capek, tapi gue mengalaminya nggak sendirian. Waktu itu gue habis rapat OSIS sama temen gue. Rapat OSIS itu beresnya jam 5. Udah sore banget. Dan keadaan sekolah gue cukup serem sih. Banyak pohon tua, atmosfernya juga lumayan beda, dingin. Gue sama temen gue, sebut aja dia Uti. Dia anaknya frontal, spontan, sompral. Kadang gue heran sama dia. Selama perjalanan, gue mikir kesalahan kita itu karena ini. Dia lumayan sompral waktu itu. Uti sama gue habis pulang rapat, lagi capek-capeknya. Kita bener-bener cuman berdua waktu itu. Kakak kelas kita ada di aula. Tempatnya cukup jauh dari tempat kejadian. Gue sama Uti mau jalan menuju toilet di mana tempat kejadian itu berlangsung. Sebenarnya toilet ini letaknya bukan di pinggir, bukan di pojok sekolah, tapi tepat di tengah-tengah sekolah, di mana banyak akses bisa ke toilet itu. Dekat dengan ruang guru, masjid, ruang kesiswaan, sama taman, terus lapangan tenis. Toilet ini itu sebenarnya cukup bersih dan terang. Cuman gak tahu kenapa atmosfernya beda. Gue sama Uti lagi jalan yang cukup sempit. Di sana banyak pohon tua yang besar. Pohon tua dan besar itu bisa lo temuin di mana aja di sekolah gue. Sebenarnya bagus. Cuman waktu itu pohon-pohon tua itu bikin gue kesel sih. Gue lagi jalan sama Uti. Dia ngomongin hal-hal yang ya menurut gue lumayan sompral. Kayak kejadian-kejadian yang pernah terjadi di sekolah gue, atau kisah-kisah mistis
yang terjadi di sekolah gue maupun urban legend atau rumor serem dia ceritain, semuanya dia ceritain di jalan menuju ke toilet. Di sana gue nggak ngasih tanggapan apapun, gue cuma ngedengerin sambil ngangguk-ngangguk aja. Karena jujur, gue lumayan skeptis sama hal-hal kayak gitu. Selain karena gue capek juga buat ngedengerin hal-hal yang kayak gitu, gue lebih memutuskan diam karena gue nggak tahu harus ngomong apa. Uti waktu itu masih ngobrol dengan biasanya sampai dia bilang feeling gue nggak enak. Gue kaget kenapa dia bisa bilang kayak gitu. Kadang gue juga berterima kasih sih sama orang-orang sensitif kayak Uti. Karena ya bikin gue lebih waspada. Tapi setelah itu dia biasa lagi. Kayak cuman bercanda aja buat nakut-nakutin. Uti sama gue masuk ke toilet. Di sana ada wastafel, 2 kaca besar, terus ada ya toilet seperti pada umumnya. Gue sama Uti waktu itu lagi benerin rambut dan sebagainya. Terus ada hal ganjil yang gue dengar waktu itu. Gue ngedengar ada yang nyinden. Lebih tepatnya di kamar mandi paling ujung. Dan saat itu gue sama Uti langsung sadar. Di sana nggak ada siapa-siapa, cuma kita berdua. Tapi suaranya makin keras. Gue sama Uti langsung bergegas menendang semua pintu yang ada di toilet. Kita bukain satu-satu pintunya. Uti waktu itu juga cukup panik. Gue akui, gue juga lumayan panik di sana. Kita bukain, dan kita gak nemuin satupun orang yang ada di dalam. Kejadian ini cukup membekas. Sampai beberapa bulan kemudian, gue ngalamin lagi kejadian ini. Lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu, gue lagi mau ke toilet sendirian. Jujur gue udah lumayan lupa sama kejadian gue sama Uti waktu itu. Dengan beraninya, gue sendiri dan gue masuk ke dalam toilet yang dulu gue dengar ada yang nyinden di sana. Gue lupa kalau di sana itu pernah terjadi sesuatu. Mungkin gue juga salah sih karena gue cerita ke banyak orang tentang kejadian ini. Gue di sana untungnya bawa HP. Kalau gak bawa HP gue gak tahu sih sekarang keadaan gue kayak gimana. Di sana awalnya biasa aja sampai gue kekunci di kamar mandi yang sama. Kayak kamar mandi yang sama waktu ada orang yang nyinden di sana. Sebenarnya awalnya gue nggak panik sampai gue dengar dari kamar mandi paling ujung ada orang yang ngomong, tapi suaranya nggak jelas. Gue panik, gue pukul-pukul pintu toilet dengan keras. Sampai orang-orang yang lewat bisa dengar teriakan gue. Gue udah berusaha buka kuncinya, tapi gak bisa dibuka. Gue bener-bener takut sih. Sampai ada satu adik kelas gue yang ngenalin suara gue. Dia nanya, "Temi kenapa?" Ya langsung aja gue jawab kalau gue kekunci di toilet itu. Dia langsung panggil guru
Guru-guru juga kaget dan mungkin juga guru-guru tahu penyebabnya kenapa. Guru langsung panggil salah satu penjaga sekolah buat bukain pintu toilet itu. Sampai 15 menit, gue kekunci di dalam toilet. Gue kekunci di toilet yang sempit dan menyimpan banyak kenangan buruk. Gue pikir dia bakal terus ngegangguin gue karena gue tetap dengerin semua suara yang ada di toilet paling ujung. Tapi ternyata tiba-tiba pintunya terbuka waktu gue bilang gue minta maaf karena udah ganggu dia. Sampai saat ini gue harap kita berdua udah damai karena gue agak sengaja dan gue mau minta maaf karena udah bikin dia ngerasa terganggu. Gue nggak tahu lagi karena sebenarnya banyak banget urban legend di sekolah gue. Ditambah lagi suasananya memang mendukung. Buat kalian yang denger ini, kalau singgah ke sekolah gua dan ke toilet, jangan sendirian ya. Punya cerita horor seputar sekolah? Kirim cerita kamu ke DM Instagram @aschoolschool_. School Horror Stories. Tidak semua kisah sekolah itu manis.